Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Felicia dengan NIM 255000007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes minat. Nah, yang pertama ini ada pengertian tes minat. Tes minat dalam konseling adalah alat asesmen psikologi yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan atau ketertarikan seseorang terhadap bidang tertentu. Hasilnya membantu konselor memberikan bimbingan yang sesuai dengan minat, bakat, potensi, serta tujuan karir atau pendidikan konseli. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tes minat. Yang pertama, mengukur minat, bukan kemampuan. Nah, itu kayak bertujuan mengetahui bidang yang disukai seseorang, bukan mengukur kecerdasan atau tingkat kemampuannya. Nah, yang kedua, menunjukkan ketertarikan pada bidang tertentu. Nah, itu kayak hasil tes menggambarkan bidang pendidikan, pekerjaan, atau aktivitas yang paling diminati oleh individu. Nah, yang ketiga, menggunakan instrumen yang terstandar. Nah, itu kayak tes disusun dengan prosedur yang bagus sehingga hasilnya lebih objektif, valid, dan dapat dipercaya. Nah, yang keempat itu ada berdasarkan pilihan atau jawaban individu. Nah, itu kayak penilaian diperoleh dari respon atau diberikan konseli yang terhadap pertanyaan atau pernyataan dalam tes. Nah, yang kelima ada membantu perencanaan pendidik dan karir. Nah, itu hasil tes digunakan sebagai dasar untuk menentukan jurusan, pekerjaan, atau langkah pengembangan diri yang sesuai. Nah, yang keenam ini ada hasil menggambarkan kecenderungan minat. Nah, itu kayak tes menunjukkan bidang yang paling diminati oleh individu dan dapat menjadi acuan dalam proses konseling serta pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tes minat. Yang pertama ada Riatse. Riatse itu menggunakan mengelompok minat seseorang di dalam 6 tipe kepribadian sehingga membantu menentukan jurusan atau pekerjaan yang sesuai. Nah, yang kedua ada strong instrument interferory. Nah, itu kayak mengukur minat individu terhadap berbagai bidang karir dan membandingkan dengan minat orang yang telah sukses di bidang tersebut. Nah, yang ketiga itu ada Kuder instrument interferory. Nah, itu kayak mengidentifikasikan minat berdasarkan pilihan aktivitas dan jenis pekerjaan yang paling disukai individu. Nah, yang keempat ini ada RMIB, itu kayak mengukur minat terhadap berbagai jenis pekerjaan dengan meminta individu mengurutkan pekerjaannya sesuai tingkat ketertarikannya. Nah, selanjutnya ada tujuan tes minat. Yang pertama itu mengetahui minat dan ketertarikan konseli. Nah, itu kayak tes minat membantu mengidentifikasikan bidang yang paling disukai dan diminati oleh konseli. Nah, yang kedua, membantu memilih jurusan atau karir. Nah, itu kayak hasil tes menjadi acuan dalam menentukan pilihan pendidikan atau pekerjaan yang sesuai dengan minat. Nah, yang ketiga, mengembangkan potensi diri. Itu kayak tes minat membantu konseli mengenali potensi yang dapat diperkembangkan secara optimal. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Itu kayak informasi dari tes membantu konseli mengambil keputusan yang lebih yakin dan sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, yang kelima, memberikan dasar dalam proses bimbingan dan konseli. Itu kayak hasil tes menjadi bahan pertimbangan bagi konselor dan memberikan layanan dan arahan yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Nah, selanjutnya ada manfaat tes minat. Yang pertama, mengenali minat dan potensi diri. Yang kedua, membantu milih jurusan atau karir. Yang ketiga, mendukung pengembangan diri. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Yang kelima, mengurangi resiko salah memilih bidang pendidikan atau pekerjaan. Nah, selanjutnya ada contoh tes minat. Yang pertama ada Riasce. Riasce itu kayak mengelompokkan minat individu ke dalam 4 tipe kepribadian untuk membantu menentukan pilihan pendidikan atau karir yang sesuai. Yang kedua, strong interferis intertory itu kayak mengidentifikasikan bidang pekerjaan yang sesuai berdasarkan minat dan ketertarikan individu. Nah, yang ketiga ada Kurder interferory itu kayak mengukur minat seseorang terhadap berbagai aktivitas dan bidang pekerjaan yang disukai. Nah, yang keempat ada RMIB, itu kayak mengukur minat bertahap berbagai jenis pekerjaan melalui pemeringkatan pekerjaan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan.
Tes minat dalam konseling merupakan alat asesmen psikologi yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan minat dan ketertarikan seseorang terhadap bidang tertentu. Hasil tes tidak mengukur tingkat kecerdasan atau kemampuan, tetapi memberikan gambaran mengenai bidang yang paling diminati oleh konseli. Informasi tersebut membentuk konselor memberikan bimbingan yang lebih tepat dan menentukan pilihan pendidikan, karir, maupun pengembangan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.